Halo semua, saya Nindya Oktavianita Hidup, Prodi Farmasi dari Universitas Trinita Manado akan membacakan rangkuman dari materi kelompok 1 dan kelompok 2 yang tadinya telah presentasi. Yang pertama, kelompok 1 dari materi pulvis dan pulveres. Pulvis adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Kemudian pulveres adalah serbuk bagi dalam bobot yang kurang lebih sama dan dibungkus dengan bahan pengemas yang cocok untuk satu kali minum. Kemudian di sini ada bahan penyusun dan prosedur formulasi sediaan. Cara mencampur bahan obat untuk serbuk. Yang pertama, mencampurkan bahan obat dalam mortir dengan stamper. Kemudian mencampur obat bahannya langsung di atas kertas. Kemudian cara mencampurkan bahan obat dalam suatu ayakan tertutup, dan cara mencampurkan bahan obat dalam tempat tertutup yang dilengkapi dengan bola logam sebagai penggiling, kemudian digoyang-goyangkan. Kemudian pencampuran sediaan pulvis dan pulveres. Ada beberapa syarat dalam pencampuran serbuk, diantaranya beberapa petunjuk, yaitu jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam keadaan tidak diencerkan. Kemudian bila bagian-bagian serbuk mempunyai BJ yang berlainan, masukkan dulu serbuk yang BJ-nya besar. Baru kemudian masukkan serbuk yang BJ-nya rendah dan diaduk. Kemudian jangan menggerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Kemudian dalam membuat serbuk lebih baik bila bahan baku kering, maka itu untuk menggerus serbuk kristal lebih baik menggunakan mortir panas. Kemudian cara mencampur campora dalam serbuk dilakukan dengan melarutkan campora dengan spiritus fortior dalam mortir. Kemudian cara mencampur ekstrak kental dengan serbuk dilakukan dengan mengencerkan dulu ekstraknya dengan cairan penyari yang cocok dalam mortir panas. Kemudian diserbukan dengan bantuan bahan tambahan Saccharum lactis atau Amylum holzai. Kemudian cara mencampur tinktur dan ekstrak liquid dengan serbuk adalah bila jumlah banyak, maka tinktur atau ekstrak diuapkan di atas tangas air hingga hampir kering, lalu ditambahkan Saccharum lactis. Kemudian kembali ke materi dari kelompok 2. Definisi kapsul dan pil. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Bentuk kapsul umumnya bulat panjang dengan pangkal dan ujungnya tumpul, tetapi beberapa pabrik membuat kapsul dengan bentuk khusus, misalnya ujung lebih runcing atau rata. Kemudian macam-macam kapsul berdasarkan bentuknya. Kapsul dalam farmasi dibedakan menjadi dua, yaitu kapsul keras. Kemudian di sini ada macam-macam sediaan kapsul. Yang pertama, kapsul keras. Bahan-bahan penyusun cangkang kapsul keras yaitu bahan dasar gelatin, gula, pengeras, dan air. Kemudian bahan tambahan pewarna, pengawet, dan pemburam. Kemudian ukuran dan kapasitas cangkang kapsul keras. Ukuran untuk manusia 0,00,00,0,12345. Kemudian ukuran untuk hewan 10, 11, 12. Kapsul lunak, bahan penyusun cangkang kapsul lunak, bahan dasar gelatin, bahan pelunak, gula, dan air. Bahan tambahan pengawet, pewarna, pemburam, flower, penyalur, anterit. Kemudian di sini pil berasal dari kata pila, artinya bola kecil. Obat yang berbentuk bundar seperti bola ini bermacam-macam bobotnya dan masing-masing diberi nama tersendiri. Pilulae menurut F.I. ialah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk obat dalam bobotnya 50-300 mg per pil. Boli adalah pil yang bobotnya di atas 300 mg. Kemudian keuntungan pil yaitu dapat menutupi rasa
dan bau yang tidak enak dari bahan-bahan obat dan memberikan obat dalam dosis tertentu. Kemudian sifat kapsul dan pil. Sifat-sifat kapsul yang pertama cukup stabil dalam penyimpanan dan transportasi. Kemudian dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Tepat untuk obat yang teroksidasi dan mempunyai bau dan rasa yang tidak enak. Bentuk kapsul mudah ditelan dibanding bentuk tablet. Kemudian catatan setelah cangkang larut dalam lambung dan bahan aktif bebas serta terlarut, maka akan terjadi proses absorpsi yang terjadi di gastro, kemudian intestinal. Sifat-sifat pil. Pertama, pil yang baik haruslah mempunyai tingkat pastis, kekakuan, dan daya ikat yang baik. Pil haruslah tahan dan memiliki daya lekat yang cukup untuk mempertahankan bentuknya. Kemudian selain itu, pil haruslah plastis agar mudah untuk dicetak. Tetapi hal yang paling penting diperhatikan adalah massa pil haruslah dapat hancur dan melarut dalam saluran pencernaan. Demikian ringkasan dari saya. Sekian, terima kasih.